Hai semuanya, salam kerabat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ringkasan dari bab 12 pengolahan data dari buku Metode Penelitian Survei. Ini dia bukunya. Buku yang saya ringkas kali ini merupakan buku edisi revisi yang diedit oleh Masri Singarimbun dan juga Sofian Effendi. Oke, baiklah, kita langsung saja. Setelah penyusunan buku, sebelum menyampaikan sesuatu, perkenalan dulu dong. Orang lain kan gak tahu kau itu siapa. Oh iya, lupa. Maaf ya. Nama saya Presli Pancayaya Simangunsong, NIM 200905023, Program Didik Antropologi Sosial 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Oke, tapi sebelumnya supaya pembelajaran kita lebih efektif dan juga bisa lebih tenang, ada baiknya kita pindah ke perpustakaan. Di dalam bab 12, ada beberapa langkah yang perlu dikerjakan untuk melakukan sebuah pengolahan data. Yang pertama, memasukkan data. Cara merekam data dapat dilakukan dengan kartu tabulasi dan juga komputer. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kartu tabulasi. Kartu tabulasi merupakan kartu yang berisi dan memuat seluruh data-data dari para responden. Untuk penelitian yang variabel dan juga respondennya terbatas, tentu kartu tabulasi ini merupakan suatu hal yang menguntungkan, tapi tidak dengan penelitian yang membutuhkan variabel dan juga responden yang banyak. Karena masing-masing dari tiap satu responden membutuhkan lebih dari satu kartu. Hal ini tentu menyulitkan kita dalam membuat tabulasi. Berikutnya, komputer. Paket program seperti WordStar dan Database 3+ dapat digunakan untuk memasukkan data. Berikutnya, langkah yang kedua. Itu 5 mas. Maaf, itu 5. Iya, salah. 5 ya tadi. Ini 2. Langkah yang kedua, membuat tabel frekuensi dan juga tabel silang. Nah, setelah memasukkan data, langkah berikutnya kita harus membuat tabel frekuensi dan juga tabel silang. Pembuatan tabel frekuensi dan juga tabel silang dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, tabulasi langsung. Cara ini dinamakan tabulasi langsung karena data langsung ditabulasi dari kuesioner ke kerangka tabel yang telah disiapkan. Seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Yang kedua, kartu tabulasi. Membuat tabel frekuensi dengan kartu tabulasi dilakukan dengan cara mengelompokkan kartu-kartu menurut kategori yang telah ditentukan. Nah, kemudian kita hitung jumlah kartu menurut jumlah kategori yang ada. Nah, langkah-langkahnya bisa kita lihat sendiri. Yang ketiga, komputer. Berikutnya langkah yang ketiga, mengedit data. Nah, setelah kita membaca tabel frekuensi dan juga tabel silang, terkadang sering ditemui data yang tidak konsisten antara satu tabel dan juga tabel lainnya. Nah, kesalahan itu sering terjadi pada saat mengisi kuesioner, mengkode, dan memindahkan data dari lembar kode ke dalam komputer. Nah, untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan tersebut, itulah yang diperlukan sebuah proses yang namanya mengedit data. Nah, teman-teman, jadi mengedit data ini ada 2 cara. Yang pertama, secara manual. Nah, mengedit data secara manual ada 2 bagian lagi nih. Yang pertama, kalian bisa mengedit menggunakan tabel frekuensi. Bisa teman-teman lihat sendiri di samping. Yang kedua, tabel silang. Bisa kita lihat. Yang terakhir, mengedit data menggunakan komputer. Nah, ada nih hal-hal terakhir yang paling perlu kalian perhatikan. Kalian harus mengecek ketetapan kolom. Nah, yang kedua, kalian harus mengecek konsistensi dan juga hubungan antar variabel. Nah, teman-teman, jadi kurang lebih pengolahan data yang ada di bab 12 sudah saya jelaskan. Apakah teman-teman paham? Ini merupakan tugas yang diberikan oleh dosen saya, dosen metode pengantar antropologi 1,
Profesor Hamdani Harahap. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain waktu dengan pembahasan dan topik yang berbeda. Saya pamit, Presli Pancahaya Simangunsong. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini.